semuanya betul ya, semuanya betul. Tapi yang paling tinggi skornya saya kira adalah Bravo ya, menggunakan transportasi umum untuk berpergian, ya kan? Karena dia selain dapat mengurangi efek gas rumah kaca, dia juga relevan dengan kalimat yang terakhir di mana mencerminkan kontribusi kita sehari-hari ketika berangkat bekerja, ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan selamat datang di channel Adil Smartia. Saya mohon maaf sebelumnya, di beberapa hari sebelumnya tidak membahas soal ya, karena memang saat ini saya sudah aktif kembali berkantor. Jadi agak sulit rasanya untuk membagi waktu antara bekerja dan membuat video pembahasan soal untuk kita semua gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting saya akan terus membagikan tips dan trik terkait SKD CPNS buat kalian semua. Nah, saat ini Jones kita akan kembali bahas soal TKP ya. Kali ini TKP yang berkaitan dengan sosial budaya, karena seperti saya sampaikan sebelumnya kita akan bahas soal TKP dan TWK di masing-masing kategori ya. Kita kali ini akan bahas kategori sosial budaya. Ya, ada 7 kategori yang menurut Permen 427 yang kita akan bahas. Pelayanan publik sudah, jejaring kerja sudah ya di 2 video sebelumnya ya, nanti bisa kalian cek sendiri. Sekarang kita akan bahas sosial budaya ya. Di sini dikatakan bahwa bertujuan mampu beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Jadi kuncinya di sini ya. Nanti kita akan lihat tipsnya ya. Sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Oke. Cara cepat dapat poin 5 guys. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa soal TKP ini kalian akan dapatkan skor ya. Kalau kalian jawab, tapi skornya bervariasi ya antara rentang 1 sampai 5. Nah, kita akan bahas bagaimana mendapatkan skor dengan poin maksimal gitu ya. Dengan tips trik yang ada di sini. Jadi tetap pastikan kalian tonton video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke, pertama ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hindari redaksi yang nyeleneh. Karena apa? Redaksi yang nyeleneh ini pasti poin kecil ya. Maksudnya nyeleneh adalah redaksi yang kira-kira tidak pantas untuk kita lakukan. Sepertinya kalau bagi orang-orang yang normal gitu ya, saya kira ini tidak pantas untuk dilakukan gitu ya. Termasuk apa yang ada dalam ego kita, emosi kita segala macam yang memang tidak pantas ketika ini harus diungkapkan, apalagi lewat tulisan seperti ini gitu ya. Nah, ini perlu kita hindari. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah pilih redaksi yang paling ideal. Nah, ini yang lebih spesifik karena ini sifatnya sosial budaya ya. Maka di sini ada clue yang harus kita catat ya. Yang pertama adalah unsur kebijakan publik. Nah, ini. Jadi biasanya soal-soal terkait sosial budaya ini berkaitan dengan kebijakan publik gitu ya. Jadi pastikan kita akan memilih jawaban yang paling ideal, diantaranya yang berkaitan dengan sebuah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik ya, public policy. Kemudian juga yang memiliki atau mencerminkan sikap damai, empati, peduli dan toleransi dan sebagainya ya. Karena tadi kan kita berkaitan dengan bersinggungan dengan ragam budaya, adat istiadat, suku, agama dan lain-lain ya. Dan itu kan merupakan kekayaan kita bersama. Jadi memang ini sangat menjadi hal yang menjadi concern kita yang perlu kita catat gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama, biar nggak bingung, kita coba langsung aja kerjakan 3 soal berikut ini ya. Oke, kita baca dulu nomor 1. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama ASN ya, aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah, nah, ya, seperti biasa, yang pertama kita lihat jawabannya, kira-kira adakah yang nyeleneh? Kalau ada kita coret, kalau tidak ada ya sudah kita cari yang paling ideal kan gitu ya. Ini kalau kita baca di sini tidak ada yang nyeleneh ya, tidak ada yang aneh-aneh ya. Jadi memang sudah kita pilih yang ideal. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita baca apa sih clue-nya di sini kan.
Ini kan efek gas rumah kaca ya. Berarti kita cari opsi jawaban yang berkaitan dengan lingkungan gas rumah kaca ya. Kemudian apa kebijakannya? Ya kebijakan adalah ini ya mengurangi pemanasan global ya dan seterusnya ya. Ini program atau kebijakan pemerintah, kemudian kontribusi yang dapat dilakukan dan seterusnya yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Dan ini clue juga nih ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Ini juga saya kira oke ya. Ini oke, nanti kita coba cari lagi yang lain. Menggunakan transportasi umum untuk berpergian, ini juga oke. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting, ini juga oke ya. Pokoknya gas rumah kaca ya berkaitan dengan lingkungan ini ya. Sampah pada tempatnya ini juga bisa ya berkaitan dengan gas rumah kaca. Kemudian sampah pada tempatnya saya kira tidak ya. Ini tidak. Limbah plastik juga tidak ya. Tidak berkaitan dengan gas rumah kaca. Oke, berarti D sama E kita coret. Berarti opsinya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian yang mana yang paling betul? Nah, ini kita lihat di kalimat terakhir. Kontribusi apa yang dapat kita lakukan sebagai ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja? Berangkat untuk bekerja. Nah, berarti ini kita berkaitan dengan transportasi ya kan? Kalau misalkan pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau, betul, tapi nggak relevan dengan kalimat yang ini. Berangkat untuk bekerja. Begitu pula untuk yang mematikan peralatan listrik yang tidak penting, ini juga betul, tapi tidak relevan dengan kalimat yang terakhir. Jadi, semuanya betul ya, semuanya betul, tapi yang paling tinggi skornya saya kira adalah Bravo ya, menggunakan transportasi umum untuk berpergian ya kan, karena dia selain dapat mengurangi efek gas rumah kaca, dia juga relevan dengan kalimat yang terakhir di mana mencerminkan kontribusi kita sehari-hari ketika berangkat bekerja ya. Oke, jadi gitu kira-kira. Kita lanjut ke nomor 2. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan ya, ini kebijakan pemerintahnya, menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan atau eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda. Nah, ya, karena sebagai ASN ya, ketika ada kebijakan pemerintah atau kebijakan publik, maka sikap kita adalah mendukung pemerintah. Tidak boleh kita tidak mendukung pemerintah ya. Jadi wajib mendukung kebijakan-kebijakan publik gitu ya. Nah, itu kuncinya sebetulnya ya. Nah, berarti dalam hal ini adalah kita harus mendukung kebijakan kampanye menyayangi hewan. Nah, oke, sekarang kita lihat ke opsi jawabannya, yang mana yang kira-kira nyeleneh ya. Pura-pura tidak tahu, ini saya kira nyeleneh ya. Ini kita coret, saya yakin sekali poinnya akan kecil ya. Ya kita tidak boleh lah bersikap seperti itu ya. Oke, apalagi memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi ini juga saya kira nyeleneh nih, kita coret aja. Ya, walaupun kita biasanya ya zaman sekarang itu dikit-dikit foto, dikit-dikit posting status segala macam ya, tapi untuk hal-hal seperti ini, untuk tulisan ya kayak di dalam soal seperti ini, saya kira ini poinnya kecil ya, jadi tidak patut untuk kita lakukan. Oke, berarti antara A, B, dan D. D saya kira oke, B oke, A oke ya. Nah, sekarang yang mana yang paling pas, paling betul ya? Untuk A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program menyayangi hewan. Nah, ini saya kira betul ya, tepat ya. Tapi kita coba lihat yang lain. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, ini memang melanggar kebijakan pemerintah ya, tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, tapi tidak mesti serta-merta kita harus langsung melaporkannya ya. Ini hati-hati karena nanti akan menimbulkan masalah. Ingat, kita harus punya rasa empati, toleransi, dan lain-lain, dan punya rasa menghargai budaya adat istiadat setempat ya, walaupun tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Jadi saya kira ini kurang pas ya, jadi kita coret. Poinnya kecil. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Ini ya tadi memang kita harus menghargai adat istiadat setempat ya, tapi karena ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah, berarti kita juga sikap kita juga kan jelas ya, kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Kalau kita ikut melakukan adat tersebut, berarti kita tidak mendukung kebijakan pemerintah, dan itu salah. Jadi saya kira D juga poinnya juga kurang tepat, bukan poin maksimal ya. Jadi yang paling tepat saya kira adalah alfa, A. Kita harus komunikasikan kepada kepala suku ya, bahwa hal-hal tersebut itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, itu saya kira menjadi tindakan yang paling
paling ideal bagi seorang ASN ketika menghadapi dilema seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut nomor 3. Warga perumahan di tempat saya sepakat untuk mengadakan ronda siskamling secara bergiliran. Sementara jadwal harian saya sangat padat dan terkadang sampai di rumah larut malam. Saya akan, ini juga menceritakan bagaimana sebuah dilema ya, dan kemudian kita ditanyakan bagaimana sikap kita ya. Ya, ingat ya, soal kategori sosial budaya ini ya, kita harus empati, kita harus peduli terhadap lingkungan dan lain-lain. Jadi kita harus mencari opsi jawaban yang paling memiliki unsur tersebut ya. Pertama yang nyeleneh, kira-kira ada yang nyeleneh ya. Saya kira ini ya, membayar denda ya. Ya ini saya kira tidak patut untuk dilakukan ya. Janganlah ya, ini nyeleneh banget gitu ya. Kita kan sebagai seorang warga ya harus ini, kalau semua bayar denda ya gimana, percuma aja darurat siskamling gitu kan. Oke, berarti B ini nggak pas ya. Oke, kita mulai dari A. Meminta tetangga untuk menggantikan jadwal saya dan memberinya kompensasi. Ini juga sama ya. Ini saya kira nggak tepat ya. Artinya ya tidak etis lah ya. Tidak etis lah itu kira-kira. Jadi A ini juga kurang tepat. C. Meminta jadwal pada hari di mana saya tidak sibuk. Ini bisa, tapi kita lihat yang lainnya. Ikut jadwal ronda di hari yang saya bisa meskipun bukan jadwal saya. Ini juga bisa, tapi masih ada solusi lainnya yang saya kira lebih tepat gitu ya. Oke, kita lewati ya. E. Berusaha menepati jadwal ronda yang ditentukan dengan mengatur jadwal harian saya. Ini juga tepat. Nah, sekarang yang mana yang paling tepat? Nah, kita lihat tadi ya, yang mana yang paling menunjukkan bahwa kita itu peduli lingkungan tanpa harus merugikan kita sendiri gitu ya. Kalau meminta jadwal pada hari yang sama di mana saya tidak sibuk, ini juga bisa. Cuman oke, ini bisa. Yang D, ikut jadwal ronda di hari yang saya bisa meskipun bukan jadwal saya. Ini bisa, tapi cenderung kita kurang ya kita kan sudah punya jadwal sendiri ya. Kenapa kita nggak ubah jadwal kita gitu kan? Kenapa kita nggak ubah jadwal kita supaya kita bisa tetap mengikuti jalur ronda? Nah, kalau misalkan di hari yang saya bisa nanti ada orang yang lain, jadi bertumpuk lebih dari jatah orang ronda kan. Nah, sementara di jalur kita nanti malah kekurangan gitu kan. Jadi memang ini nggak tepat yang D. Yang D tidak tepat. Yang E, berusaha menepati jalur ronda yang ditentukan dengan mengatur jadwal harian saya. Nah, ini saya kira paling pas ini ya. Jadi kita memprioritaskan urusan lingkungan, karena kita sudah punya komitmen untuk mengikuti jalur ronda. Ya, punya komitmen kita di sini, sehingga ketika bertepatan dengan jadwal harian kita ya sebaiknya kita mengatur yang diatur adalah jadwal harian kita gitu ya. Kita fokus, kita kedepankan kepentingan lingkungan ya. Jadi saya kira opsi paling tepat adalah E. Ya monggo aja nanti kalau teman-teman yang menurut teman-teman ini menurut saya C Kak, silakan posting di kolom komentar, tapi disertai juga dengan alasan-alasan atau argumentasi yang cukup logis ya. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan buat kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah lulus passing grade ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikut tahap selanjutnya, yaitu SKB ya. SKB nanti ke depan selanjutnya kita akan bahas soal-soal SKB ya, sesuai dengan bidang-bidang tertentu gitu ya. Dan untuk teman-teman yang masih belum tes ya, saya ucapkan berarti kalian masih punya waktu luang ya. Silakan manfaatkan waktu luang untuk terus belajar dan terus latihan soal. Dan ingat, dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.